Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zinga Priscilia dari kelas 12A. Orde Baru muncul setelah Indonesia mengalami kekacauan besar akibat peristiwa G30 SPKI. Kondisi politik, keamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara berada di titik rendah. Karena itu, pemerintah baru di bawah Presiden Soeharto menetapkan beberapa prioritas utama di awal kekuasaannya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tentang beberapa pilar pada saat pemerintahan Presiden Soeharto. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pilar pertama, stabilisasi politik. Prioritas pertama Orde Baru adalah stabilisasi politik. Pemerintah berusaha memulihkan keamanan dan ketertiban nasional setelah situasi kacau pasca G30 SPKI. Ada beberapa langkah yang diambil oleh Presiden Soeharto, yang dimana langkah ini dianggap sangat penting karena tanpa kondisi politik yang stabil, negara tidak akan bisa menjalankan pemerintahannya. Dan juga, negara tidak akan bisa menjalankan pemerintahan maupun pembangunan. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Yang pertama adalah upaya stabilisasi yang dilakukan dengan menertibkan beberapa kelompok yang dianggap mengganggu keamanan negara. Dan juga memperkuat peran militer serta menciptakan suasana yang kondusif agar masyarakat kembali merasa aman pada tahap ini. Dan juga, dengan adanya kondisi suasana yang kondusif dan kembali merasa aman, pada tahap ini, fokus utama pemerintah bukan pada pembangunan ekonomi, tetapi ada beberapa situasi yang ditangani, yaitu dengan cara mengendalikan situasi dan mencegah konflik yang berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa pilar, yaitu pilar kedua, di mana Presiden Soeharto menegaskan kembali atau penegasan dasar negara setelah kondisi mulai terkendali, yaitu Orde Baru menegaskan kembali Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Hal ini dilakukan untuk mengakhiri perdebatan ideologi yang sempat dilakukan dan sempat terjebak pada masanya. Perdebatan ideologi yang terjadi pada masa sebelumnya dan menyatukan arah kehidupan berbangsa. Dan juga, pastinya pemerintahan Soeharto melakukan penekanan, yaitu pemerintah menekankan bahwa seluruh aspek kehidupan, politik maupun pemerintahan harus berjalan seimbang. Dan juga, harus berlandaskan pada Pancasila. Penegasan ini memiliki arti dan tujuan yang sangat besar, yaitu menciptakan stabilisasi ideologi pada Indonesia dan juga mencegah munculnya paham yang dianggap akan mengganggu stabilisasi negara Indonesia, dan juga yang akan menganggap bahwasannya bertentangan dengan negara nilai. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai agenda utama pemerintah Orde Baru, yaitu pembangunan nasional yang dijalankan melalui program bertahap yang disebut PELITA atau Pembangunan 5 Tahun. Dikenal dengan program pembangunan 5 tahun, PELITA adalah landasan operasional pembangunan pada masa Orde Baru. Program ini dimulai pada tanggal 1 April 1969 dan dilakukan secara bertahap setiap 5 tahun sekali guna untuk memastikan pembangunan berjalan secara berkesinambungan dan juga terencana. Ada juga REPELITA, rencana pembangunan 5 tahun untuk memperjelas program pembangunan. Jika PELITA adalah nama programnya, REPELITA adalah dokumen perencanaan detailnya. REPELITA berisi target-target spesifik, anggaran, dan skala prioritas yang ingin dicapai dalam setiap periode 5 tahun agar arah pembangunan nasional tetap fokus dan juga terukur. Berhasil mencapai swasembada pangan pada tahun 1984, ini adalah salah satu prestasi terbesar di rangkaian PELITA, khususnya PELITA 4. Melalui program revolusi hijau, intensifikasi pertanian, dan penggunaan teknologi yang Indonesia sebelumnya merupakan salah satu pengimpor terbesar di dunia, berhasil menjadi negara yang mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri, yakni beras, secara mandiri pada tahun 1984. Fokus ke industrialisasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Seiring berjalannya waktu, fokus pembangunan bergeser dari sektor pertanian menuju industrialisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, menciptakan lapangan baru, dan memperkuat struktur ekonomi nasional agar tidak hanya bergantung pada sektor primer, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat melesat dengan cepat. Terima kasih. Selanjutnya ada politik Orde Baru. Yang pertama, dominasi Golkar. Melalui fungsi kebijakan penggabungan partai menjadi 3 konsisten, pemerintah memastikan Golkar selalu menang pada mutlak. Pegawai negeri diwajibkan setia pada Golkar, sehingga partai lain tidak punya peluang untuk berkuasa.
Yang kedua ada dui fungsi ABRI, yaitu militer memiliki dua peran sekaligus sebagai penjaga keamanan dan kekuatan politik. Anggota militer bisa menjabat sebagai gubernur, bupati, serta anggota parlemen tanpa melalui pemilu. Yang ketiga ada demokrasi yang dibatasi. Kebebasan berpendapat sangat dikekang, media yang kritis dilarang terbit, diberendel, dan siapapun yang berani menentang atau menjadi oposisi pemerintah akan ditindak tegas atau ditangkap demi alasan stabilitas. Perkenalkan, nama saya Naila Gita Mati Sangha dari kelas 12A, absen 27. Jadi di sini saya akan menjelaskan visi dan jadwal 1997 sampai 1998. Pada akhir pemerintahnya, Indonesia terkena krisis moneter Asia 1997. Nilai rupiah anjlok, harga-harga melambung, dan rakyat semakin menderita. Kondisi ini memicu gerakan reformasi, terutama dari mahasiswa yang menuntut perubahan besar. Akhirnya pada Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya setelah 32 tahun berkuasa. Pilar 2. Dalam praktiknya, penegasan Pancasila ini juga digunakan sebagai alat kontrol politik. Pemerintah menuntut kesetiaan penuh terhadap Pancasila dan membatasi kritik yang dianggap mengancam stabilitas. Dengan cara ini, Orde Baru berhasil menciptakan pemerintahan yang kuat dan terpusat. Pilar 3. Pembangunan ekonomi. Setelah stabilitas politik dan ideologi tercapai, Orde Baru mulai fokus pada pembangunan ekonomi. Pemerintah membuka kerjasama dengan negara barat dan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Pembangunan dilakukan melalui program pembangunan nasional dan perencanaan jangka panjang. Tujuannya adalah memulihkan ekonomi yang hancur, menekan inflasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ekonomi inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan Orde Baru dapat bertahan lama. Dengan 3 fondasi ini, yaitu stabilitas politik, penegasan ideologi, dan pembangunan ekonomi, Orde Baru membangun kekuasaannya secara sistematis dan bertahan selama lebih dari 30 tahun.